bahasan Oke, kita akan lanjutkan bahasan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah masuk ke bagian 2, yakni tentang medan listrik ya. Jadi ingat definisinya bahwa F ya medan listrik ya, E ya simbolnya ya. Medan listrik itu adalah ruang atau wilayah ya yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, dan yang dipengaruhi oleh gaya listrik adalah muatan listrik ya. Jadi kalau ada muatan listrik di dalam medan listrik pasti mendapatkan gaya listrik, dan definisinya bahwa E itu adalah F dibagi dengan Q0, di mana Q0 adalah muatan uji positif ya. Ini adalah muatan uji positif. Dan dari sini bahwa dengan definisi ini ya, bahwa arah E, karena F adalah vektor ya, maka E juga vektor ya. Sebenarnya kan Q0 skalar ya. Jadi arah E sama dengan arah F ya pada Q0. Oke. Makanya kemarin ketika kita gambarkan ada sumber muatan positif, ada sumber muatan negatif, gitu kan ya? Karena ini adalah Q, ini adalah Q, maka medan listrik itu selalu berarah dari apa? Keluar ya, dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Begini kan ya? Garis-garis ini disebut dengan garis-garis gaya ya. Saya sudah hanya review minggu lalu sedikit lah ya. Nah, selalu keluar ya. Sifat manusia yang menjauhi yang positif mendekati yang negatif. Oke ya. Ini begini. Nah, ketika ada muatan lain yang bukan Q0 ya, ini bahkan ini definisi, ini E-nya ya. Ini disebut dengan garis-garis gaya sebenarnya ya, kalau sudah begini. Dan muatan sebarang Q ya dalam E, maka pasti mendapat gaya. Jadi kalau misalkan ada medan listrik, arahnya ke sini misalnya, ini arah medan listrik. Ini adalah E, medan listrik. Kalau misalkan di sini ada muatan positif, ya, misalkan ada muatan sebarang positif, maka muatan itu pasti mendapatkan gaya, karena dia berada dalam medan listrik. Seperti benda bermassa berada dalam medan gravitasi, gitu kan ya. Nah kan benda kalau pulpen kita pegang di atas lantai, lalu kita lepaskan, maka dia pasti jatuh ke bawah, ya. Itu karena adanya medan gravitasi. Ini pun sama, ketika muatan Q berada dalam medan E, maka dia akan mendapatkan gaya listrik. Sehingga nah, dalam hal ini, karena Q-nya positif, maka arah gayanya pada Q ini akan searah dengan E. Ya. Ini F-nya akan searah. Tapi kalau misalkan kita punya muatan lain yang negatif di sini, di dalam medan E ini, di muatan negatif, maka gaya pada muatan negatif itu akan berlawanan dengan E di sini. Ya. Dan besarnya tentu saja tinggal dari rumusan ini ya, bahwa F sama dengan, kalau muatan Q0 kita ganti dengan Q, ya berarti F sama dengan Q kali E ya. Ini Q kali E. Oke, besarnya adalah Q kali E ya. Jadi seperti kalian mengingat dalam konsep gaya gravitasi ya, berat M kali G. G-nya adalah medan gravitasi ya. Di W kita tahu W sama dengan M kali G, kan ya. G-nya adalah medan gravitasi, M-nya adalah apa? Partikel yang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Serupa perhatikan di sini. Ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kemudian mau kita rangkum ya, kalau mau kita rangkum, nanti kita akan bahas pada akhirnya ya. Kalau saya lihat, saya buatkan sebuah ini ya.
segi 4. Kalau ini adalah gaya, ini adalah medan listrik. Nah, nanti ada satu besaran yang belum kita bahas ya, yang namanya potensial listrik, sekedar ini saja dulu. Ya. Kemudian ada energi potensial listrik. Nah, dari gaya berubah jadi medan dengan cara dibagi Q. Jadi bacanya begini. Ini ini panahnya sebentar ya. Mungkin jadi panahnya saya pakai yang ini. Kalau begini, nah ini begini nanti berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi maksudnya adalah dari F menjadi E itu dengan cara dibagi dengan Q. Kemudian dari E menjadi V, potensial listrik, cara dikali dengan R. Nah, perhatikan bahwa yang kiri kan, yang ke atas ini kebalikan dari ini. Kebalikan dari bagi adalah kali, ini kali Q. Kemudian ini ke kiri dengan ini berlawanan, berarti ini dibagi dengan R. Atau boleh kita baca bahwa F dikali R sama dengan FV. Jadi F kali R sama dengan energi potensial. Ini energi potensial sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan, kali jarak. Makanya energi kan usaha gitu kan ya, kaitan dengan usaha ya. F dibagi Q sama dengan E dikali R sama dengan V dibagi Q sama dengan energi potensial dibagi R sama dengan F. Jadi kalau kita sudah tahu rumus gaya bahwa F sama dengan K kali Q, Q1 kali Q2 per R kuadrat, kan ya kemarin? Maka E itu dibagi Q, berarti hilang salah satu Q-nya gitu. Jadi oleh satu sumber tinggal K kali Q per R oleh muatan titik. Ya. Kemudian kalau ingin jadi potensial listrik, maka E dikali R, artinya ini kita kalikan dengan R ini. Jadi kalau kita kali R, maka R-nya hilang satu. Jadi R saja bukan R kuadrat ya. Jadi K Q per R gitu. Lalu energi potensial adalah V kali Q. V kali Q. Kali saja V kali Q. V kali Q. Berarti tinggal apa? K kali Q dibagi dengan apa? R. Ya. Namun yang dua ini besar skalar dan belum saya bahas secara detail ya. Jadi kita akan fokus dulu ke konsep medan listrik di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Baik, ya. Sekarang kita akan lihat soal kemarin nomor 1 sudah sebenarnya, seingat saya sudah. Jadi kalau saya ulang lagi lah ya, nomor 1. Sebuah elektron muatannya diketahui negatif, mendapat gaya listrik ke kiri. Jadi ada elektron partikel bermuatan negatif. Kalau saya ilustrasikan ini ada ini ke sini. Ini elektron muatannya Q negatif 1,6. Mendapat gaya listrik ke kiri. Jadi ada gayanya ke kiri. Jadi dia mendapatkan gaya ke kiri. Nah, dia dapat gaya ke kiri. Dalam gambar ini ke kiri. Ya. Nah, medan listrik di tempat itu kemana? Ya, ingat, ini muatan negatif. Arahnya ke kiri. Gaya pada muatan negatif adalah berlawanan dengan E. Gitu kan ya? Jadi pastilah E-nya ke kanan. Jadi dia akan berada dalam medan listrik yang arahnya ke kanan. Jadi medan listrik pasti ke kanan. Jadi jawaban yang ke kiri itu pasti salah. Wah, dan ini hanya satu-satunya jawaban ya, nggak usah kita hitung ya. Ya. Ya, tapi kalau ingin tahu ya, kemarin saya hitung sebenarnya ya. Jadi berarti tinggal bawa besar E-nya. Nah, E-nya adalah F dibagi dengan Q, gitu kan ya. Berarti 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 12 ya. Dibagi dengan, kita masukkan nilai muatan yang positif saja ya. Ya, dengan jawabannya 3,1 ya. 3,1 kali 10 pangkat 7 Newton per meter satuannya. Ke kanan ya, ke kanan. Oke. Nomor 2 ya. Nomor 2.
Kuat medan listrik di suatu titik P yang ditimbulkan oleh sebuah muatan Q di titik asal O. Kuat medan listrik di satu titik P yang ditimbulkan oleh sebuah muatan Q di titik asal O. Ini kita lihat arahnya gimana. Nah, berarti kita harus gambarkan nih. Ya. Jadi kita harus supaya bisa tahu ya ininya. Jadi informasinya ada satu titik O di sini. Ada satu titik O. Di titik O itu ada muatan Q. Ada muatan Q. Kecil. Lalu ada di titik P ya. Ada titik P, ada titik O, ada titik P. Misalkan titik P berada di sini. Ada titik P. Nah, yang jadi fokus perhatian adalah medan listrik di titik P di sini. Betulkah arahnya menjauhi Q bila Q positif? Nah, tadi sifatnya sudah kita lihat ya. Kalau seandainya Q, dan di sini kan Q kecil ini bertindak sebagai sumber muatan, sumber medan, ya, sumber medan listrik. Jadi kalau Q-nya positif, jelas di sini pernyataan 1 berarti benar kan ya? Jadi kalau Q-nya positif, maka E akan ke menjauhi gitu kan ya. Menjauhi muatan positif ya. Menjauhi Q. Sudah pasti ya. Jadi pernyataan pertama ini. Kemudian berbanding lurus dengan Q. Berbanding terbalik dengan kuadrat OP. Kalau misalkan OP kita nyatakan dengan R, jarak, maka medan listrik itu untuk menjawab nomor 2 dan 3 kita bisa sekaligus ya. Itu kan E sama dengan ini nih, K kali Q per R kuadrat. Q, besar kita ganti dengan Q kecil saja. K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Jelas dari sini bahwa apa? E sebanding dengan Q, dan E berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari O ke P. Ya. Jadi pernyataan 2 ini benar. Berbanding lurus dengan Q, benar. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak OP, berbanding terbalik dengan ini, R kuadrat. Ya. Jelas. Ya. Nah, sekarang tinggal nomor 4. Halo, bapaknya ini. oke. Pak nge-like, Pak. Oh, kayaknya masih di mute, Pak. Atau emang udah ngomong? Oke, ya sorry. Mohon maaf barusan ada ini sinyalnya down sebentar, jadi hilang ini. Oke, baik. Oke, tadi sudah ya. Jadi ini nomor ini apa? 1, 2, 3 udah oke. Tinggal ini. Di sini sudah ada Q. Nah, seandainya ada Q di sini, Q-nya positif misalnya. Nah, kita tahu bahwa arah medan di sini kan di P. Kalau seandainya Q ini, katakan kita boleh sebarang lah di P itu medannya kemana? Kita ambil yang ke kanan tadi ya, yang menjauhi misalnya. Sekarang kita sudah tidak peduli dengan ini ada di mana. Apa ini positif atau negatif tidak kita sudah tidak peduli. Tapi yang kita perhatikan adalah apa? Ketika Q-nya positif. Kalau Q positif maka apa? Maka muatan gaya pada Q pasti kemana? Pasti ke kanan searah ya.
Jadi kalau Q-nya positif, maka arah gaya pun ke kanan. Jadi E dengan F akan searah. Dan kalau Q-nya negatif, pasti apa? Ke kiri. Jadi sama dengan muatan ini di P bila muatan Q positif dan berlawan dengan gaya kolom tersebut bila Q negatif. Jadi semuanya benar. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya. Baik. Kemudian nomor 3. Nah, 3 saya jawab sebelah kiri sini ya. Dua muatan, ya. Tahu kanan kirinya dari mana, Pak? Tahu kanan? Kanan ke kirinya gaya. Maksudnya kenapa kalau positif ke kanan, negatif ke kiri? Kenapa nggak sebaliknya? Untuk yang nomor berapa? 1? Nomor 2 masih? Ya, sama kan maksudnya penentuan arah ke kanan ke kirinya itu loh. Oh iya, baik. Ini sebenarnya nomor 2 itu ya. Kenapa tadi kita misalkan E-nya ke kanan? Karena kita mengasumsikan apa? Mengasumsikan Q-nya apa? Positif. Ya. Oke. Jadi kalau Q-nya positif kan, maka medan oleh Q ini akan ke kanan gitu kan ya. Dan kalau kita simpan muatan lain Q yang positif, maka Q ini pasti akan apa? Akan searah dengan ini. Dan kalau kita berikan Q yang negatif, misalkan, maka akan gimana? Akan berlawanan arah gayanya ke sini. Itu pasti. Nah, sekarang coba andai Q ini negatif. Misalkan Q-nya negatif nih. Maka arah medan di P kemana? Menuju muatan negatif. Jadi arah medan di P akan ke kiri gitu. Akan ke arah, ini hanya dalam gambar saya sebenarnya ya. Ya artinya maksudnya menuju ke muatan ini. Gitu. Dan kalau kita simpan muatan lain yang positif, di sini Q yang positif, maka apa? Arah gaya pada Q pasti apa? Akan searah dengan ini. Jadi sumbernya sudah tidak berpengaruh lagi. Jadi prinsipnya bahwa muatan positif pada medan listrik E akan mendapatkan gaya searah dengan E-nya, tetapi muatan negatif akan mendapatkan gaya berlawanan arah dengan E-nya. Ya, jika di sini negatif Q-nya, maka akan ke kanan gayanya. Jadi sudah tidak peduli lagi di sininya mau positif mau negatif. Jadi makanya ini tadi saya misalkan andai kita ambil yang positif saja. Sehingga ungkapan ini pasti benar. Oke, Pak. Oke, ya, baik. Nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. 2 titik bermuatan masing-masing plus Q dan plus 9 Q. Dan pada garis hubung antara kedua terdapat titik P yang berjarak A dari plus Q dan berjarak B dari 9 Q. Kuat medan di P adalah 0, maka A per B. Nah ini coba kita ilustrasikan dulu. Ya. Jadi ada muatan positif Q, ada muatan positif 9 Q. 9 Q. Oke. Nah. Lalu ada titik yang kuat medannya 0 berjarak A dari plus Q berjarak B dari ini 9 Q. Di manakah atau berapakah perbandingan A dan B? Nah, ini persoalan ini sebenarnya sudah kita singgung pada soal sebelumnya ya, gaya. Kemarin bahwa kalau ada muatan nah, seperti soal nomor 8 nih ya. Kalau ada 2 buah muatan, maka kalau kita letakkan satu titik letakkan muatan di satu titik, maka muatan tidak akan mengalami gaya ketika apa? Ketika jaraknya berbanding lurus dengan akar dari muatannya. Di R berbanding lurus dengan apa? Akar Q gitu kan ya. Itu kalau gayanya 0. Nah sekarang
sebenarnya ketika bicara gayanya 0, dari rumus F sama dengan Q kali E, atau E sama dengan F per Q, maka kalau F-nya 0 menunjukkan bahwa medannya 0. Jadi, letak titik yang medannya 0, dari kedua muatan ini, itu jaraknya akan berlaku perbandingan ini yang sama. Ya. Jadi rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Dan ingat, kalau muatannya sejenis kan akan berada di antaranya. Dan lebih dekat ke muatan yang negatif. Muatan yang lebih kecil maksud saya. Jadi kalau misalkan jaraknya ke sini adalah A, pasti di sini nih. Karena muatannya sejenis nih. Akan di antaranya. Kalau ini jaraknya A, ini jaraknya B, maka berarti akan diperoleh A per B. Berarti akar dari apa? Q yang pertama, Q berbanding Q yang kedua. B berbanding dengan yang ini. 9 Q. Berarti 1/9. Akar 1/9 berapa? 1/3. Oke, jawabannya ini. Ada pertanyaan? Udah ya, nomor 3 ya, insya Allah. Boleh gayanya 0, informasinya boleh medannya 0. Dihasilkan oleh dua muatan ini, seperti ini. Baik. Clear. Nomor 4, ya kita lihat nomor 4. Jarak titik A dan B adalah 2 meter. Bila titik A dan B berturut-turut ditempatkan muatan 2 Q dan Q, maka titik antara A dan B pada garis AB yang kuat medannya 0 adalah, nah ini sama seperti tadi nih. Ya. Jadi ada dua muatan. Di titik A itu ada muatan 2 Q. Ada muatan plus 2 Q. Di titik B ada muatan Q. Jaraknya 2 meter. Oke. Jadi jarak dari A ke B 2 meter. Ya. Jaraknya 2 meter. Pertanyaannya adalah, pada garis AB terdapat kuat medan 0. Jadi medan fisiknya 0. Karena di sini ini Q, ini Q, berarti dua muatan yang sejenis. Ya. Kalau dua muatan yang sejenis, maka berarti di antara ini kan ya. Dan ingat, lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Berarti di sini nih, katakan. Ya. Kalau ini jaraknya adalah, kita pakai jarak A dan B saja lah ya. Ini jaraknya A, ini jaraknya B. Maka jelas bahwa A per B berapa? Atau A banding B, akar dari A dengan 2 Q kan ya? Berarti 2 Q berbanding Q. Berarti akar 2 kan ya? Akar 2 berbanding 1. Oke. Jadi artinya kalau ini adalah panjangnya akar 2, maka ini adalah 1. Gitu kan? Berapa jarak titik ini dari A? Atau berapa nilai A kalau gitu? Nah, ini perbandingan biasa saja kan ya? A sama dengan pembandingnya berapa? Akar 2 kan ya? Dibagi dengan, karena yang diketahui jaraknya 2 meter jumlah dari keduanya kan ya? Berarti kita jumlahkan panjang ini. Jadi seandainya panjangnya 2, ini seandainya panjangnya 1, maka berarti ini 1 plus akar 2 gitu kan ya? Kalikan dengan jarak sebenarnya. 2 meter. Perbandingan matematik biasa saja ya. Nah, supaya akar 2-nya ini tidak di sini, kita kalikan dengan apa? Sekawannya ya. Kita kalikan dengan 1 min akar 2 dibagi dengan 1 min akar 2. Berarti sama dengan, nah ini, 2
akar 2 dikalikan 1 berarti 2 akar 2. Min. Akar 2 dikalikan 2 akar 2 dikalikan akar 2 kan sama dengan berapa? 4 ya? Karena akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Dikalikan dengan 2 berarti 4. Ini negatif. Dibagi, nah ini. 1 kali 1 ya 1, akar 2 kali akar 2 kan 2. Ini kan negatif 1 nih di bawah. Berarti ini dibalik posisinya. Berarti 4 dikurangi 2 akar 2. Oke, satuannya meter tentu saja ya. Ini satuannya adalah meter. 4 dikurangi 2 akar 2. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nomor 5. Nah, ini soal-soal SBMPTN ya. Soal-soal yang masuk perguruan tinggi. Ini juga serupa sebenarnya ya. Bentar, Pak. Iya, oke, boleh. Kan berbanding terbalik ya Pak, harusnya itu yang A banding B sama jarak. Ya itu ini. Berbanding lurus. Jadi A dengan jarak akan jarak ya. Jarak dengan akar muatan untuk kasus di mana kuat medannya 0 berbanding lurus. Jadi kan ini ya, R berbanding lurus dengan apa? Akar I. Oke, berarti aku yang salah. Ya, ini konsepnya ya. Baik, nomor 5 ya. Titik D terletak di tengah-tengah antara A dan B, yang masing-masing diberi muatan plus Q Coulomb. Tempat kedudukan kuat medan, nah ini sama juga ya. Tempat kedudukan kuat medan listrik yang bernilai 0. Oke, di mana? Sekarang ya nomor 5 kan ada 2 buah muatan sejenis nih. Yang satu muatannya Q, yang satu muatannya apa? Q. Di mana yang letak titiknya 0? Nah, sudah apa nih? Kan ini muatannya 1:1 kan ya? Maka jaraknya pun pasti berapa? 1:1 kan ya? Akar Q banding akar Q ya? 1:1. Berarti di sini nih letak titiknya. Ini 1, ini 1. Tepat di tengah-tengah. Gitu kan ya? Pasti kuat medannya 0 di sini. Ya. Jadi kebetulan di sini informasinya bahwa D berada di tengah-tengah ya. Titik D ini berarti. Jadi karena R1 banding R2 akar 1 banding akar 1 atau Q banding Q ya, atau 1:1, maka E sama dengan 0 di D. Ya. Mudah sekali nomor 5 ya, kalau sudah hafal konsepnya nggak usah dihitung pakai vektor, pakai ini ya, dimisahkan segala macam ya. Jadi konsepnya sekali lagi, kalau kuat medannya 0 atau kalau ada muatan yang disimpan di titik itu gayanya 0, maka pasti berlaku perbandingan ini ya. Berlaku perbandingan bahwa R sebanding dengan akar Q. Kalau sejenis maka diantaranya, kalau berlawanan maka akan di luar. Tapi konsepnya lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Nilai mutlak muatannya ya. Oke, nomor 6. Sebuah bola logam berjari-jari 25 cm diberi muatan sehingga kuat medan listrik di permukaannya 20 Newton per Coulomb. Kuat medan listrik di titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola sama dengan berapa? Oh, maaf, ini saya belum bahas medan oleh ini ya. Oke, sebelum bahas nomor 6 saya skip dulu, nanti saya akan bahas ya. Nomor 6 saya skip dulu. Nomor 7 ya, saya masuk ke nomor 7 dulu. Bola kecil di samping, di bawah maksudnya, tergantung di ujung seutas tali yang mempunyai massa 10 gram. Berada di satu medan listrik 500 Newton per Coulomb. Bola berada dalam keadaan setimbang dalam posisi seperti pada gambar. Besar dan jenis muatan listrik tersebut adalah. Oke ya, perhatikan di sini ya. Ada muatan atau benda bermuatan digantung oleh seutas tali berada
dalam medan listrik E. Nah, yang ingin kita cari berapa besar muatan ini dan berapa apa jenisnya, positif atau negatif. Kita bisa lihat dulu jenisnya ya, sebelum kita hitung angkanya ya. Andai kita punya benda bermasa, misalkan dia tidak berada dalam medan listrik ya, maka dia akan tergantung vertikal di sini. Ya kan? Akan tergantung vertikal di sini. Ketika dia ada dalam medan listrik, ternyata dia menyimpang ke kiri. Artinya apa? Dia mendapat gaya ke arah kiri. Jadi bisa dipastikan si muatan ini ketika berada dalam medan E, dia menyimpang atau mendapat gaya ke arah kiri. Nah, jadi dia dapat gaya yang berlawanan dengan E. Karena berlawanan dengan E, maka pasti muatannya apa? Negatif. Ya, jadi pastilah muatan negatif. Jadi ini pasti salah yang dua ini. Ya, muatannya negatif. Tinggal berapa? 200 atau 150 gitu. Kalau 100 nggak ada pasangannya ya. Ini statistiknya aja ya. Tapi kita lihat aja. Siapa itu jawabannya 100 ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai dari muatannya? Nah, perhatikan bahwa di sini karena dia diikat oleh tali, ketika dia mendapat gaya ke arah kiri, dia kan tidak seterusnya ke kiri gitu, tertahan oleh ini. Sehingga pada saat akhir dia berada dalam keadaan setimbang, seperti yang disebutkan di sini, setimbang. Apa artinya setimbang? Apa artinya setimbang? Resultannya 0, Pak. Oke, resultan gayanya sama dengan 0. Ya. Artinya ini dikaitkan dengan persoalan kesetimbangan benda, gitu, kesetimbangan partikel. Karena itu gambarkan gaya-gaya yang bekerja di sini. Gaya apa saja? Selain F, jelas ada gaya berat ke bawah sini kan ya? Ada gaya berat, M kali G, ya. M kali G. Gaya listriknya adalah tentu saja Q kali E ini ya. Muatannya dikalikan dengan medan listriknya. Dan ada gaya tegangan tali. Nah, saya minggu lalu, sebelumnya saya lupa ya. Kalau ada kesetimbangan 3 gaya kan bisa dengan metode uraian, bisa dengan metode menggunakan dalil sinus, atau kita gunakan metode poligon. Nah, kebetulan di sini kalau kita perhatikan, F dengan MG itu siku-siku. Maka akan lebih enak kalau gunakan metode poligon. Kita gambarkan gaya-gaya tersebut sambung menyambung menjadi sebuah segitiga ya. Ini ada F ke sini, lalu ada MG ke bawah, sambungkan di sini, MG ke bawah, kan? Maka pastilah T, sambungkan lagi ke sini, ini T-nya, ya. Jadi ada F yang nilainya sama dengan Q kali E, ada W, katakan M kali G, dan ada T. Dan sudutnya, ini kan 45 derajat nih. Yang ini atau yang itu? Ya, siku-siku nih. Ini 45 ya, kebetulan kalau 45 pasti ini ke 45. Ini 45 nih. Ini 45 derajat yang ini ya. Perhatikan ini kan ke sini. Jika kami kalau seandainya bukan 45, 60 misalkan ya ini 60 di sini, ini 60. Oke. Baik, kalau 45 kan ingat dari matematika, kalau 45 kan perbandingan sisi-sisinya adalah 1:1 akar 2. Jadi ini 1 panjangnya, ini 1 panjangnya, ini akar 2. Itu 45 ya. Jadi kalau hafal perbandingan segitiga ini enak ya. Atau tangan 45 kan 1:1. Sin 45 1 per akar 2 atau setengah akar 2 ya. Cos 45 setengah akar 2 ya. Ini penting mengingat ini. Sehingga kalau kita sudah tahu perbandingan sisi-sisinya, berarti apa simpulannya? F dengan W ini sama gitu. Jadi F sama dengan W. F-nya adalah Q, muatannya dikalikan medan listriknya. W-nya adalah M kali G. Sehingga dapatlah Q-nya rumusnya.
Berarti Q sama dengan M kali G dibagi E. Masanya adalah, nah sebenarnya kalau kita sudah lihat ini kita tidak perlu mengubah-ubah angkanya ya. Karena kita kan tinggal memilih apakah 100, 150 atau 20, 200 gitu kan ya. Ini sesat ini ngitungnya. Oke. Baik, jadi masanya M 10 gram, udahlah ambil 1, 10 itu. G 10 juga kan ya? Nah, ambil aja 1, ini itu sesat ini ya. Kemudian E-nya berapa? E-nya 5, 505. 1 bagi 5, atau 10 bagi 5 berapa? 2, berarti yang 2 depannya. Kan sudah coret-coret yang lain, 2 negatif, berarti ini. Oke, itu trik menghitung, ya, memilih apa? Pilihan ganda. Ya kalau hitung benar ya silakan aja ganti masanya jadi 10 gram, ubah ke dalam kilogram, jadi 10 pangkat min 2 kilogram. Ini 500 kali 10 ya. Jadi 10 pangkat min 1 jadinya dibagi 500 ya. 2 kali 10 pangkat min 4 atau 200 mikro jadinya ya, coulomb. Baik ya. Ada pertanyaan? Anu Pak, ada nggak itu dia punya medan listrik nilainya negatif atau diabain aja negatifnya kalau ada negatif? Oke, baik ya. Jadi gini, nilai medan listrik itu besaran vektor ya, besaran vektor. Punya nilai, punya arah. Nilai dari vektor selalu positif. Nah, kalaupun dia ada yang negatif, artinya apa? Artinya arahnya ya. Oke, arahnya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar vektor satuan, namun saya tidak akan menggunakan itu, bisa takut namanya, takut ini. Boleh kalau ditulis begini, nah E sama dengan, nah pakai vektor, misalkan min 2I Newton per Coulomb. Ini artinya apa? E-nya tetap 2 Newton per Coulomb. Nah apa artinya min 2I? I itu adalah vektor satuan pada sumbu X gitu. Jadi kalau positif I berarti ke kanan. Nah ini berarti arahnya gimana? Ke sumbu X negatif. Jadi kalau dalam ungkapan vektor seperti ini boleh gitu negatif, tapi artinya apa? Tetap bahwa besarnya berapa? Besarnya 2 Newton per Coulomb, tapi arahnya kemana? Ke sumbu X negatif. Kalau misalkan plus 2I berarti 2 Newton per Coulomb tetap sama, tapi kemana? Ke sumbu X positif. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Mau lanjutin pertanyaan tadi. Jadi kalau apa namanya? Kalau misal di soal di medan magnetnya selalu positif, maksudnya ini kan kalau kayak gini nih yang nomor 7 Q-nya tuh kan Q-nya apa sih ini positif ya? Q-nya apa sih? Q-nya belum tahu ini awalnya. Oh kan ke kiri nih, kan ke kiri. Terus medan magnetnya ke kanan. Medan listriknya ke kanan. Ya, medan listriknya. Ini tahu arahnya ke kiri dari karena ketarik apa sih tadi berlawanan menyimpang medan listrik kan, berlawanan medan listrik jadi minus. Gimana karena berlawanan dari dengan medan listrik jadi, apa namanya teh, F-nya ini minus ya, jadi gimana? Bukan F-nya yang minus, gini. Q-nya yang minus, gimana? Q-nya yang minus. Ya. Oke, betul. Nah, tapi misal kalau medan listriknya tiba-tiba ternyata medan listriknya itu minus, bisa aja kan ini jadi ke kanan. Betul. Kalau misalkan secara vektor ya ini ketika dibilang medan listriknya negatif, artinya apa? Arahnya berubah jadi ke kiri gitu aja. Atau arahnya menjadi berlawanan dengan semula. Jadi kalau semula medan listriknya ke kanan, ketika dinegatifkan maka medan listrik berarti sebenarnya kemana? Ke kiri. Otomatis nanti akan menyimpangnya kemana? Ke kanan. Kebayang? Ya. Jadi tanda negatif hanya menunjukkan apa? Menunjukkan lawannya saja ya. Kalau kita bicara vektor ya. Jadi ketika vektor ada plus 2 dengan min 2 itu efeknya sama.
Jadi kalau dipukul dengan gaya 2 Newton, misalkan didorong dengan gaya 2 Newton dan ditarik dengan gaya 2 Newton, didorong ke kanan, misalkan ditarik ke kiri dengan gaya 2 Newton, itu efeknya sama gitu. Hanya yang membedakan apanya? Arahnya gitu. Nah, dalam ungkapan vektor kalau ke kiri boleh, tapi harus pakai gini kalau vektor. Ya kan F min 2 Newton. Itu berarti artinya gayanya diberikan ke arah kiri sebesar 2 Newton. Kalau F pakai tanda mutlak, tanda vektor, plus 2 Newton berarti ke kanan. Tapi kalau dituliskan begini saja, ya kita cukup begini aja kalimatnya. Ya. Jadi kalimat yang apa? Ungkapan yang atas ini dengan yang bawah ini sama. Makanya sekali lagi bahwa kalau nilai vektornya itu selalu positif, ya nilainya. Tanda negatif atau positif kalau dalam apa vektor satuan ya, maka itu menunjukkan dia arahnya kemana gitu aja. Ya. Kalau di soal kalau di soal nggak dikasih tahu gitu medan listriknya negatif positif pasti positif gitu Pak. Ya, kalau tidak disebutkan ya kita misalkan aja itu pasti kita gambarkan ke arah mana gitu, misalkan ke arah kanan boleh. Kalau tidak disebutkan, berarti artinya kita boleh memisalkan kemana arah medannya. Ketika kita arahkan medannya ke kanan, kemudian kita selesaikan ataupun kita arahkan medannya ke kiri, maka dijamin akan mendapatkan jawaban yang sama. Itu kalau tidak disebutkan secara spesifik. Ya. Oke, ya. Saya mau tanya Pak. Iya, oke. Saya masih bingung yang bagian hitungannya Pak. Yang masanya kan tadi jadinya 10 pangkat min 2 karena diubah jadi kilogram. Betul. Yang gravitasinya tadi kok jadi 10 pangkat min 1 kayak mana Pak prosesnya? Bukan 10 pangkat min 1, dikalikan 10. Makanya tadi, ini kan saya tadi ngitung nggak benar ya. Oke. Kalau ngitung yang benar begini ya. Oke. Ini sesat ini ya. Baik, terima kasih. Jadi gini, ini kalau ini tadi jawabannya 2 ya. Kita sudah prediksi jawabannya 2 dan yang 2 adalah yang 200. Ini hitung ini nggak benar sebenarnya, hanya memilih tapi memilih jawaban dengan tepat gitu ya. Yang benar tuh yang ini nih ya. Masanya berapa? Ke dalam kilogram ubah. 10 pangkat berapa? Min 2. Min 2 dikalikan dengan medan gravitasi atau percepatan gravitasi berapa? 10. Oke, 10. Dibagi gitu kan ya? Gitu. 500 kan ya? 500 itu boleh kita ganti jadi 5 kali 10 pangkat berapa? 42 ya? Oke, gitu. Berarti ini, nah, perhatikan nih, 10 dibagi 5 berapa? 5 ya? 2. 2, oke, baik. Oke, ini yang cari ya. 2, kemudian sekarang 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat berapa? Min 4. Ini satuannya kolom. Diubah ke dalam apa? Mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, kalau udah ke dalam mikro, maka ini berarti kalikan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6 mikrokulom. Karena 10 pangkat 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 adalah 1 kan ya? Sehingga dapatlah ini jadi 10. Berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 2 ya? Mikrokulom. Nah, ini hitung yang benar gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Baik ya, sama-sama ya. Jadi maksud saya tadi ini kalau seandainya kita lihat jawabannya pilihan kan sudah kita coret nih, udah nggak mungkin positif nih, ini tebakan gitu ya. Kalau pilihannya hanya ingin memilih 200 atau 150 gitu kan ya, atau 100, kita boleh ngitungnya dalam tanda petik tidak benar gitu, sesat. Dengan mengambil apa? Yang 10 anggap aja 1, yang 500 anggap aja 5 gitu kan ya. 1, 1, 5. Berapa ini? 1/5, 0,2 atau 10 bagi 5, 2. Ah, berarti yang depannya 2. Udah, ketemu itu pilihan. Itu cara, itu trik ya, trik memilih jawaban yang tepat. Ya. Tentu saja kalau tidak ada pilihan lain yang keduanya ya. Oke, nah sekarang nomor 6 ya, nomor 6. Nah nomor 6 itu sebetulnya gini, terkait dengan ya kalau bahas hukum Gauss tahu ini itu termasuk jarang juga sebenarnya ya. Jadi bola konduktor bermuatan ya. Tapi ya karena ada soalnya saya bahas ini ya. Bola konduktor bermuatan.
konduktor ya itu adalah bahan yang mudah memindahkan muatan listrik atau penghantar listrik lah sederhananya ya. Logam ya, emas, tembaga, besi, aluminium, perak itu adalah konduktor. Kalau yang sulit atau boleh dikatakan tidak bisa dalam tanda petik tidak bisa ya, tidak bisa menghantarkan muatan listrik, itu adalah isolator. Ya, karet misalkan ya, plastik. Makanya kan kalau kita punya kabel listrik pasti dibungkus. Di dalamnya ada tembaga biasanya kita pakai, kemudian dibungkus oleh plastik atau karet atau ya itu ya isolator. Oke. Nah, ketika ada bola konduktor bermuatan, misalkan kita punya bola konduktor bermuatan ya, konsepnya supaya ini ya, logam. Nah, ketika awalnya ya bola logam itu kalau dia tidak dimuati listrik netral ya. Kalau netral ya dia tidak punya resultan muatannya nol, artinya jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Nah, ketika kita muati misalkan ya, kita beri muatan listrik, misalkan kita beri muatan listrik negatif. Nah, maka dia akan kelebihan muatan negatif. Ketika kelebihan muatan negatif, ingat antar muatan negatif akan terjadi tolak menolak. Akibatnya apa? Akan saling menjauh. Nah, karena konduktor mudah memindahkan, mudah bergerak muatan listriknya, maka muatan-muatan negatif akan saling menjauh. Jadi kalau kita simpan di dalam sini, dia tidak akan pernah berada di dalam sini, akan selalu menjauh, menuju keluar, saling menjauh. Tetapi dia tidak bisa akan keluar gitu, dari bola ini. Akhirnya apa? Sejauh-jauhnya misalkan ini ditolak oleh muatan yang ke sini gitu. Ini akan berusaha keluar, ini berusaha keluar, tapi tidak keluar. Gitu. Kemudian di sini yang sebelah sini dengan yang sebelah sini akan saling menolak gitu. Yang sebelah sini dengan misalkan yang sebelah sini saling menolak. Yang ini dengan ini akan saling menolak. Sehingga secara neto ya begini akhirnya. Jadi akhirnya si muatan-muatan listrik akan tersebar merata di permukaan. Jadi, muatan listrik tersebar ya. Tersebar merata di permukaan bola ya, permukaan bola atau pada kulit bola ya. Atau pada kulit bola. Oke. Artinya di sini di dalamnya kosong gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil satu bola tepat pada misalnya jari-jarinya ini, jari-jarinya adalah R ya. Nah. Jadi di titik yang di ruangan di mana jaraknya dari pusat itu kurang dari R gitu ya. Ya artinya di dalam bola. Di dalam bola maka muatannya nol. Tidak punya muatan ya di dalam bola. Karena bolanya tepat berada di mana? Bolanya berada di permukaan. Ya, muatannya berada di permukaan maksud saya ya. Nah, karena di dalam bola ini tidak ada muatan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu medan di titik di dalam bola di sini karena tidak ada sumber muatan ya berarti ya kan kaki per R lah kira-kira gitu sederhananya sambil itu meskipun sebenarnya pakai hukum Gauss ya. Maka medannya pasti nol gitu. Jadi di dalam bola dia tidak punya medan listrik. Baru di luar bola R lebih besar daripada jari-jari bola R-nya di luar bola atau sama dengan tepat ya di luar atau pada permukaan bola ya. Key-nya ada misalkan key-nya adalah key yang diberikan ini. Nah misalkan key sama dengan key maka baru medannya ada. Ya kan kita ingin cari titik ini jaraknya ke pusat adalah R gitu. Maka E adalah K per R. Ya. Jadi seolah-olah bola ini ketika titiknya berada di luar, maka bola yang jari-jari R ini dianggap sebagai sebuah muatan titik. Oke ya, sebenarnya diterapkan hukum namanya hukum Gauss ya, tapi saya tidak akan jelas tentang detailnya. Ini termasuk jarang juga ya.
Jadi langsung di dalam bola medannya 0, di luar bola medannya ini rumusnya. Maaf, R kuadrat ini ya, tinggal kuadratnya. Jadi kalau kita lihat sebuah bola logam berjaringan 25 diberi muatan sehingga kuat medan listrik di permukaannya 20 Newton per Coulomb. Ya oke, nggak masalah, di permukaan memang ada ya. Karena ada kondisi di mana R lebih besar atau sama dengan R. Ada kondisi R sama dengan R. Sekarang kuat medan listrik di titik yang berjarak 5 dari pusat bola. Jari-jari bolanya 25. Jarak titiknya 5 dari pusat. Berarti kan di dalam kan ya? Ini menunjukkan dia di dalam gitu. Di dalam bola. Gitu. Karena dia di dalam bola, pastilah medannya berapa? 0. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau tanya. Ya. Kurang tangkap tadi. Kenapa di dalam bola dia 0? Oke, baik ya. Ya, ini kalau tadi saya ambil sederhananya kan dari rumus apa? Dari rumus K kali Q apa? Kali Q per R kuadrat gitu kan. Saya ambil sederhananya ya. Q-nya kan tidak ada kan ya? Q-nya 0, maka bedanya berapa? 0. Tapi sebenarnya gini, ini kalau ingin lebih ini ya, saya jauh lebih jauh. Ya, saya save dulu ya sebentar ya. Oke. Ada yang disebut dengan hukum Gauss. Ya. Jadi sebelum ke sana, ya ini supaya bisa menjawab lebih detail teorinya ini berarti ya, karena ada yang bertanya ya. Baik. Jadi Gauss ini merumuskan ya satu teorema. Bagaimana kita menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh beragam bentuk benda. Jadi kalau muatan titik kan tadi sudah tahu kita. Kalau misalnya ada sumber muatan titik, maka E di luar di jarak R dari muatan itu kan kaki per R kuadrat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada bentuk-bentuk yang lain? Nah, Gauss menyatakan bahwa ya, ditulisnya dalam ungkapan ini ya. Jadi flux atau ya, ini integral ya tulisnya begini. EdA itu sama dengan QI dibagi dengan epsilon. Di mana integral ED disebut sebagai flux listrik ya. Jadi ada definisi yang disebut dengan flux listrik ya. Integral ini tanda integral aja sebenarnya integral pada lintasan tertutup ya, pada ruang permukaan tertutup. Flux listrik adalah banyaknya garis-garis gaya ya. Banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus ya. Permukaan bidang secara tegak lurus. Jadi kalau kita punya satu bidang ya. Akan ada bidang, luas bidangnya adalah A, lalu pada bidang ini ada menembus medan listrik E. Misalkan normal bidangnya, normal itu adalah
Atau garis normal, garis yang tegak lurus bidang. Nah, ini tegak lurus. Dengan ini ya, tegak lurus. Ini sudutnya theta. Nah, kalau dia miring begini, maka kita tegak luruskan ini. Nah, tegak luruskan. Artinya kita uraikan mendapatkan komponen yang tegak lurus yang ini. Ini adalah E yang tegak lurus bidang. Maka flux itu, ya, flux listrik diberi simbol V, itu adalah kalau misalkan E-nya adalah E yang konstan, ya, adalah tinggal E dikalikan dengan A. E yang tegak lurus dikalikan dengan A. Atau kalau kita lihat dari sini, E yang tegak lurus kan sama dengan apa? Proyeksi dari E pada bidang pada garis ini nih. Dari matematika ini kan segitiga ini samping, ini miring, ini depan, itu kan ya? Sami cos, berarti ini samping miring kali kosinus. Maka ini E tegak lurus ini adalah sisi miringnya E dikalikan dengan cos alfa, cos theta dikali A, ya. Atau saya tulis EA cos theta, ya. Nah, ini definisi flux. Nah, kemudian Gauss menyatakan bahwa flux listrik, ya, yang dilingkupi permukaan tertutup memenuhi, ya, ini yang tadi ini, ya, atau sebanding, ya, sebanding dengan muatan yang berada, ya, berada di dalam permukaan tertutup tersebut, ya, atau tertutup itu. Jadi QI, ya, ini boleh kita tuliskan, ini sebenarnya yang saya tuliskan awal di sini. Ini kalau seandainya E-nya berubah-ubah. Tapi kalau E-nya konstan, ini berlaku untuk E konstan, ya. Ini E konstan, ya. Maka V ungkapannya boleh integral begini, E dA, atau boleh E tegak lurus dikalikan dengan A, gitu. Itu sama dengan QI per epsilon 0. Itu hukum Gauss-nya, ya. Jadi QI adalah apa? QI adalah muatan di dalam permukaan tertutup, ya. Muatan dalam permukaan tertutup. Nah, kalau misalnya saya punya sebuah muatan positif, ya. Ini contohnya, contoh penggunaannya, ya. Contoh penerapannya. Kita sudah punya rumusnya seperti tadi bahwa E sama dengan kaki per R. Namun kita akan coba lihat menggunakan hukum Gauss, ya. Jika kita punya muatan sumber positif, Q. Untuk mendapatkan medan listrik pada jarak R dari muatan ini, maka Q dapat dipandang sebagai ini bola yang sangat-sangat kecil atau bola berjari-jari nol. Gitu. Nah, lalu kita buatkan permukaan Gauss yang sama dengan yang simetri dengan bola. Karena ini bola, ya, maka kita buat bola besar, gitu. Kita buat bola besar yang jari-jarinya R dari pusat ini. Kita buat bola besar, ya. Ya, katakan ini bola, nah gitu. Ini bola. Ini yang kemudian disebut sebagai bola Gauss. Dan seandainya ini muatannya positif nih,
maka medan di sini kan pasti akan keluar sini. Ini arah medan. Dan terhadap permukaan bola sudah pasti tegak lurus kan di satu titik ini. Jadi kalau ada garis keluar dari pusat bola, maka garis ini pasti tegak lurus dengan permukaan bola. Kalau kita ambil ya, berarti medan di sini selalu keluar dari permukaan bola dalam ruang, maka fluksnya pastilah tinggal E-nya dikalikan dengan A, ya, E dikali A, karena E dengan A sudah tegak lurus. Kemudian Q-nya adalah apa? Q-nya adalah yang dilingkupi oleh atau yang berada dalam bola ini. Ini Q ini dibagi dengan epsilon naught. Nah, A-nya apa? A-nya permukaan bola. Apa rumus permukaan bola? Luas permukaan bola 4V R, maaf R kecil ya. 4V R kuadrat. Q dibagi dengan epsilon 0 sehingga dapatlah bahwa E sama dengan Q dibagi apa? 4V epsilon 0 4V, maaf ini ya. Saya langsung aja ya, jadi ini kan. Jadi kan 4V-nya turun ke sini ke bawah ya. Maka ada 1/4V epsilon 0. 1/4V epsilon 0 kan tidak lain apa? K gitu. Q-nya masih di atas dan R-nya ini turunkan ke bawah jadi R kuadrat. Jadi ternyata dengan menggunakan hukum Gauss kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan rumus medanistik yang sama yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik. Dengan yang sebelumnya yang menggunakan rumus E sama dengan definisi ya, F per Q. Sama hasilnya. Inilah yang kemudian digunakan untuk apa? Konsep ini digunakan untuk menentukan medanistik oleh benda-benda yang simetris seperti bola. Kalau ini kan muatan titik, bola yang jari-jarinya 0. Bagaimana kalau bola itu jari-jarinya besar? Ya. Jadi kalau saya clear dulu ya sebentar ya. Jadi kalau jari-jarinya besar, seperti tadi ya, sorry. Nah, ini ada muatan listrik nih, ya. Tetapi bolanya bola konduktor bermuatan. Tadi kan kalau bola konduktor kan gini kan ya. Ini akan berada di pinggir-pinggir ini apa? Muatannya. Misalkan muatannya muatan negatif nih, ya. Jari-jari bolanya adalah R. Muatannya negatif Q, ya. Oke, Q. Jadi bola konduktor bermuatan, ya. Jadi bola kan Pak bukan lingkaran. Bola, ini bola, ya. Nih, ada keterangannya. Bola konduktor, ya. Ini bola, ya. Kalau ingin lebih tepat, ini gambar. Kalau ingin 3 dimensi kan di sini gambarkan ya, gitu ya. Tapi ya ini boxnya bola, ya. Oke. Nah, karena tadi muatan tersebar di permukaan, maka di dalam bola kan 0 kan ya. Coba sekarang di dalam bola. Di dalam bola, R lebih kecil daripada R atau di dalam bola. Kita buatkan bola Gauss-nya di dalam gitu. Jadi kita buatkan misalkan ada titik jaraknya R dari pusat bola, kita buatkan bola Gauss di sini. Sebentar ini saya lingkarannya pakai yang kira-kira gini lah ini. Nah, ini yang disebut dengan bola Gauss ya. Bola Gauss ya. Ketika kita buat bola Gauss berjari-jari R, pertanyaannya, adakah muatan di dalam bola Gauss ini? Tidak ada kan ya? Di sini nggak ada muatan, di sini Q-nya 0. Atau Q-nya sama dengan 0. Nah, karena tadi bahwa E dikali A sama dengan Q-I per apa? Epsilon 0, karena Q-nya 0, ini sama dengan 0. Karena A-nya tidak 0, maka pastilah E-nya sama dengan apa? 0. Sekarang kalau kita buat di luar bola, R lebih besar atau tepat sama dengan R lah ya. Di permukaan atau di luar bola ya, di permukaan atau di luar bola. Artinya kita buatkan apa?
buatkan bola Gauss-nya di luar di sini. Karena titiknya berada di luar nih. Kita buatkan bola Gauss-nya di sini. Susah nih, sebentar sorry ya. Ini aja lah. Ada titik yang jaraknya R dari pusat bola ini. Jadi kita buatkan berapa medan di sini, kita buatkan di luar bolanya. Kalau kita buatkan ini bola Gauss-nya, maka dijamin apa? Dijamin muatan Q besar ini ada di dalam bola ini kan ya. Jadi muatan yang bola jari-jarinya R besar ini akan berada dalam bola Gauss yang jari-jarinya R kecil yang lebih besar daripada R besar. Sehingga QI-nya akan sama dengan Q gitu. Maka dari rumus E kali A kalikan dengan sama dengan apa? QI per epsilon 0. QI-nya adalah apa? Q. Jadi Q per epsilon 0 gitu. Maka dapatlah di luar bola E kali 4 VR kuadrat. Jadi kan luas permukaan bola Gauss ini ya. Luas permukaan bola Gauss. Q per epsilon 0. Jadi E-nya berarti 1 per 4 pi epsilon 0. Saya pindahkan epsilonnya. 4 pi kan ke sini. Maka Q per R kuadrat. Gitu. Inilah yang ide apa? Ini kan K yang ini. K kali Q per R. Itu ceritanya awalnya. Ya. Jadi kenapa di dalam bola menjadi 0, kenapa di luar bola menjadi Q per R kuadrat. Jadi dengan adanya hukum Gauss ini kita bisa lihat bahwa ternyata gitu selama jaraknya titiknya berada di luar muatan, asalkan muatannya berupa bola gitu ya, maka medan listriknya akan sama dengan mirip dengan rumus medan listrik oleh sebuah muatan titik Q per R. Ya, itu ceritanya begitu ya. Jadi agak panjang memang teorinya, tadi saya akan persingkat karena memang soalnya jarang keluar. Yang satu ini nomor 6 kan hanya melihat apa? Kuat medan listrik pada jarak 5 dari pusat bola gitu. Sementara jari-jari bolanya adalah 25. Jadi 5, jadi ini berarti R-nya lebih kecil daripada R besar. Jadi di dalam bola pasti 0. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak. Kan ini bola konduktornya dimasukin muatannya negatif ya Pak? Betul. Kalau positif berarti ada di tengah-tengah dong? Atau nggak bisa masukin muatan positif? Boleh. Nah sekarang kalau seandainya muatannya positif, nah sama konsepnya. Karena konduktor itu mudah memindahkan muatan, gitu kan ya. Seandainya ini positif dengan positif, tarik menarik, tolak menolak. Oh iya. Nah, ya, ngerti. Oke. Pasti akan saling menjauhkan. Jadi semua. Tempatnya di situ-situ juga ya. Betul, akan di sini juga ininya muatannya apa? Terdistribusi pada kulitnya, gitu kan ya. Kulit bola. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, nah mungkin sementara ya, ternyata sampai nomor 7 saja dulu ya. Karena memang berikutnya adalah ini bahasan tentang potensial dan energi potensial. Oke, ya, jadi medan listrik sudah tuntas, gaya listrik, medan listrik, ya. Baik, sementara sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga kalian tetap sehat sampai ketemu lagi minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.